Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pertemuan kemarin kita membahas tentang menghindari akhlak tercela. Dan untuk pembahasan kita sekarang ini yaitu tentang mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, dan jais bagi Pemahaman tentang sifat wajib bagi Allah dapat kita cermati di lingkungan sekitar kita. Semua yang ada pasti ada yang menciptakan, dan yang menciptakan pasti lebih dahulu diciptakan. Coba kalian cermatilah barang yang ada di sekitar, seperti pohon, gunung, laut, manusia. Dapat disimpulkan bahwa Allah adalah zat pencipta dan maha segala-galanya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, saya akan membahas tentang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib kita ketahui yaitu ada 20 dan dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu nafsiyah. Nafsiyah adalah sifat yang berkenaan dengan zat Allah. Nafsiyah ini hanya dibagi satu, itu wujud yang artinya ada. Allah adalah zat yang pasti ada. Wujud Allah dapat dibuktikan dengan keberadaan alam semesta ini, dengan keyakinan bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan. Dan yang kedua yaitu sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang harus ada pada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keberadaan dan kesempurnaannya. Dalam sifat salbiyah ini dibagi dalam beberapa macam. Yang pertama yaitu qidam, yang artinya terdahulu. Bahwasannya Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Maksudnya Allah itu telah ada lebih dahulu daripada apa yang diciptakannya. Yang kedua yaitu baqo, yang artinya kekal. Tidak akan berubah, tidak akan punah dan binasa. Allah akan tetap ada selamanya. Dan yang ketiga yaitu mukhalafatu lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluk ciptaan. Untuk mempercayai sifat mukhalafatul hawadisi ini, kita bisa melihat lingkungan sekitar bahwasannya semua benda dan barang dari kecil, sederhana, dan tercanggih pun itu ada penciptaannya dan pasti berbeda. Yang keempat, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Allah tidak bergantung pada apapun dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dan yang kelima yaitu wahdaniyah, Allah Maha. Yang ketiga yaitu sifat ma'ani, yaitu sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala yang dapat dilogikakan oleh akal pikiran dan dapat dirasakan oleh panca indera sehingga keberadaan dan dapat diyakini oleh makhluk lain. Sifat ma'ani ini dibagi dalam beberapa macam. Yang pertama yaitu kudrat, yang artinya berkuasa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu iradat, berkehendak. Apabila Allah berkehendak, tidak ada seorang pun yang mampu mencegahnya. Dan yang ketiga yaitu ilmu. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Pengetahuan yang
tidak ada batasnya dari perkara yang tampak atau tidak tampak. Yang keempat yaitu hayat, yang maha hidup. Allah kekal, tidak akan pernah mati, binasa, ataupun musnah. Yang kelima yaitu sama, yang artinya mendengar. Allah maha mendengar, baik yang diucapkan maupun yang disembunyikan. Jadi Allah bisa mengetahui segala isi hati makhluk. Yang keenam, basar. Allah melihat segala sesuatu. Penglihatan Allah tidak terbatas. Allah mengetahui apapun yang terjadi di dunia ini. Yang ketujuh yaitu kalam. Allah berfirman. Allah itu bisa berbicara atau berkata dengan kita melalui firman-firman-Nya dari kitab yang diturunkan lewat para nabi. Yang keempat yaitu sifat maknawiyah, yang artinya sifat yang tidak bisa berdiri sendiri, yang bersandar pada ma'ani. Sifat maknawiyah itu dibagi dalam 7 macam. Yang pertama, kaunuhu qadiron, yang artinya berkuasa. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Segala yang di langit dan di bumi mutlak kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kaunuhu muridan, yang artinya berkehendak. Bila Allah sudah menakdirkan sesuatu perkara, maka tidak ada yang bisa menolak kehendaknya, baik berhasil atau gagal, bahagia atau sedih, dan semua yang terjadi merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu aliman, yang maha mengetahui. Allah maha mengetahui atas segala sesuatu, meliputi baik yang tampak atau maupun disembunyikan. Yang keempat yaitu hayan, yang artinya hidup. Allah tidak akan tidur ataupun lengah, dan Allah tidak akan mati. Yang kelima yaitu sami'an, maha mendengar. Allah selalu mendengar pembicaraan manusia, permintaan, ataupun doa-doa makhluknya. Pendengaran Allah tidak terbatas. Jadi, apa yang ada di hati kalian, Allah mendengar loh. Yang keenam, kaunuhu basyiron, yang artinya maha melihat. Allah melihat gerak-gerik kita, tidak ada tirai atau penghalang bagi Allah untuk melihat makhluk-makhluknya. Yang ketujuh, kaunuhu mutakaliman, yang artinya berbicara atau berkata-kata. Allah bisa berbicara dengan semua makhluknya, baik tanpa suara. Nah, itu tadi merupakan pemaparan dari sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita ketahui. Semoga pelajaran hari ini dapat dicerna, diterima dengan baik, dan dipahami. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat mustahil bagi Allah. Sebelum kita tutup, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, jangan lupa selalu jaga kesehatan ya, dan tetap semangat belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.